Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita belajar tematik tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke, perhatikan penjelasan Ibu. Perkembangbiakan tumbuhan adalah cara tumbuhan untuk melestarikan keturunannya. Perkembangbiakan tumbuhan melalui dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, pada hari ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Artinya, tanpa adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk makhluk hidup baru berasal dari bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami itu artinya perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari yang pertama ada tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Nah, ini contohnya ada pisang, bambu, pinang, dan tebu. Selanjutnya yang kedua tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh bukan dari ujung, batang, atau ketiak daun. Jadi dia tumbuhnya di daun atau di akar. Ini contohnya adventif akar. Contohnya ada tumbuhan kersen atau talo, ada cemara. Untuk adventif daun, contohnya ada bunga wijayakusuma dan cocor bebek. Selanjutnya ketiga, membelah diri. Bisa dilihat di gambar ya nak. Di sini contoh tumbuhan yang dapat membelah diri yaitu ganggang hijau. Ini gambar seperti ini dan ini cara membelah dirinya. Jadi ganggang hijau berkembangbiak dengan cara membelah diri menjadi dua. Yang keempat ada spora. Jadi individu atau tumbuhan yang bisa berkembangbiak dengan spora, di sini contohnya ada tumbuhan paku dan jamur. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis yaitu umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbi lapis, yaitu ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang kelima, umbi batang. Ini contoh tumbuhan yang dapat berkembangbiak dengan umbi batang, ada ubi jalar dan kentang. Yang keenam, umbi akar. Nah, bisa dilihat di gambar, di sini contoh tumbuhan yang dapat berkembangbiak dengan umbi akar. Ada wortel, ketela pohon atau singkong, dan bunga dahlia. Selanjutnya, geragih atau stolon. Artinya batang yang tumbuh merambat di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya di sini ada tumbuhan stroberi, arbei, pegagan, rumput teki, dan semanggi. Selanjutnya akar tinggal atau rizoma. Artinya yaitu batang yang menjalar dan tumbuh di dalam tanah. Ini sering kalian jumpai di ini ya, untuk bumbu dapur. Contohnya ada jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Nah, itu tadi perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Artinya perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Yaitu caranya yang pertama cangkok. Cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Melalui akar tumbuh dari batang tanaman tersebut, kemudian dapat diperoleh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu tumbuhan berbuah yang memiliki kambium, contohnya mangga, jeruk, jambu air, dan rambutan. Nah, ini adalah cara mencangkok. Perhatikan gambar di bawah. Jadi yang pertama, kita harus pilih dulu tanaman apa yang mau kita cangkok, setelah itu kita pilih batang yang lurus.
Nah, baru kita kuliti atau kita kupas kulitnya. Setelah itu, setelah seperti ini, kita beri tanah, kemudian dibungkus bisa plastik atau sabut kelapa. Jadi setelah akar tumbuh, baru kita pisahkan menjadi tanaman baru. Itu mencangkok. Selanjutnya dengan cara stek, yaitu dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar terlebih dahulu. Stek ada dua, yaitu stek batang dan stek daun. Ini tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan stek batang yaitu singkong, mawar, melati, dan bougainville. Dengan stek daun, cocor bebek, begonia, dan lidah buaya. Ini cara mensteknya. Jadi cukup dipotong batangnya, kemudian ditanam. Yang ketiga, okulasi atau menempel, yaitu cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Contoh tumbuhan yang bisa diokulasi jeruk, rambutan, dan durian. Nah, berikut ini cara melakukan okulasi. Keempat, ada mengenten atau sambung pucuk yang sering disebut kopulasi. Jadi konsep dari mengenten ini adalah menyambung batang dengan varietas yang sama. Contohnya terong dengan tomat atau mangga dengan durian. Nah, begini caranya. Selanjutnya merunduk. Merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Tumbuhan yang dikembangbiakkan dengan cara merunduk harus memiliki cabang atau ranting yang panjang. Contohnya melati, kangkung, apel, dan alamanda. Nah, berikut ini cara melakukan perkembangbiakan dengan merunduk. Jadi harus tanaman yang memiliki cabang yang panjang. Ya, jadi dirundukkan ke tanah, kemudian ditanam. Setelah tumbuh akar, baru dipotong. Ditanam, tumbuhan baru bisa ditanam. Sekian, terima kasih. Ini tadi pelajaran kita pada hari ini. Diperhatikan, nanti akan ada soal yang akan Ibu berikan.